Jumpa lagi di Opini Budiman. Untuk ketiga kalinya Presiden Jokowi bersuara guna menyikapi polemik soal penundaan pemilu dan amandemen konstitusi. Isu panas itu dilemparkan oleh orang-orang dekat Presiden Jokowi. Tiga ketua umum partai politik telah menyuarakan penundaan pemilu 2024. Seorang Menteri Jokowi juga telah menyuarakan pemilu ditunda berdasarkan aspirasi dari pengusaha. Bahkan Partai Solidaritas Indonesia, partai anak-anak muda yang di pemilu 2019 cukup menarik perhatian, justru mengusulkan Presiden Jokowi 3 periode melalui amandemen konstitusi. Ada apa di balik itu semua? Apakah wacana amandemen konstitusi akan game over setelah Presiden Jokowi bersuara? Apakah pemilu 2024 benar-benar akan ditunda? Kita coba simak beberapa fakta yang ada. Dikutip harian Kompas Sabtu 5 Maret 2022, Presiden Jokowi menegaskan siapapun boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan semua harus tunduk dan taat pada konstitusi. Bahasa Presiden adalah normatif. Pada 15 Maret 2021, Presiden Jokowi menanggapi wacana yang sama. Presiden mengatakan, bolak-balik sikap saya nggak berubah. Saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamatkan 2 periode, itu saja yang kita jaga bersama. Bahasanya lebih lugas menolak 3 periode. Sedang pada 2 Desember 2019, Presiden Jokowi mengatakan yang ngomong presiden 3 periode itu artinya 3. 1, ingin menampar muka. 2, ingin mencari muka. Dan 3, ingin menjerumuskannya. Pernyataan 2 Desember 2019 itu terasa lebih tegas, terasa lebih lugas. Menyusul kemudian Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan sikap Presiden Jokowi mengacu kepada sejumlah rapat kabinet di September 2021. Presiden Jokowi memerintahkan agar pemilu 2024 harus dipastikan aman dan lancar. Tanggapan atas pernyataan Presiden itu beragam. Ada yang mengatakan bahwa memang itu adalah sikap Presiden Jokowi yang taat kepada konstitusi, tetapi ada juga yang mempunyai catatan yang berbeda. Bagi kelompok yang skeptis, pernyataan ketiga Presiden Jokowi itu normatif, taat konstitusi, termasuk juga taat terhadap perubahan konstitusi, karena jalan di pasal 37 konstitusi membolehkan adanya perubahan konstitusi. Ada yang melihat gradasi dari pernyataan Presiden Jokowi itu cenderung melemah, dari menjerumuskan, dari mencari muka, dari ingin menampar, menjadi bagian dari demokrasi. Saya sendiri menangkap ada kegamangan di balik pernyataan Presiden itu. Kegamangan paling besar dari Presiden Jokowi adalah soal keberlanjutan proyek pemindahan ibu kota negara. Presiden Jokowi telah menunjuk Bambang Susantono sebagai kepala otorita ibu kota negara. Namun waktunya terasa terlalu singkat. Pengesahan oleh DPR terlalu mepet dengan masuknya tahun politik dan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi 20 Oktober 2024. Padahal Presiden telah menjanjikan upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024 akan dilangsungkan di Istana Nusantara di Penajam Pasir Utara. Situasi ini membuat gamang. Yang kedua, belum ada calon presiden yang bisa memberikan jaminan legasi dari Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara itu terjamin. Memang ada calon presiden yang unggul dalam survei, tetapi mereka juga belum mempunyai kendaraan politik yang pasti. Faktor yang ketiga adalah partai politik juga punya banyak kepentingan. Di antara semua pimpinan partai politik,
hanya Prabowo Subianto, ketua umum partai, dan elektabilitasnya relatif tinggi dibanding calon yang lain. Sementara Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, ketua umum partai politik yang elektabilitasnya belum muncul dalam radar survei. PDIP satu-satunya partai politik yang mempunyai karcis untuk mencalonkan presiden juga belum mempunyai calon yang pasti. Apakah Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya relatif lebih tinggi, apakah Puan Maharani, anak dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tokoh lain Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan juga belum mempunyai tiket untuk nyapres yang pasti. Melihat konstelasi politik yang ada, ruang untuk memaksakan amandemen konstitusi dengan mengubah masa jabatan presiden dan menunda pemilu sangat kecil. Namun politik Indonesia penuh dengan berbagai kepentingan. Perubahan konstitusi harus diusulkan 2/3 anggota MPR. Jumlah anggota MPR 711, sepertiganya adalah 237 anggota MPR harus kemudian mengusulkan kepada pimpinan MPR pasal mana yang kemudian akan diubah. Jika hanya mengandalkan Golkar dengan 85 kursi, PKB 58 kursi, dan PAN 44 kursi, baru terkumpul 187 suara. Artinya masih butuh 50 kursi lagi dari partai lain atau dari Dewan Perwakilan Daerah. Sedang untuk mengubah Undang-Undang Dasar, sidang istimewa MPR harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR, yaitu 474 anggota MPR. Jika partai-partai itu konsisten, sidang umum MPR akan sulit untuk menyetujui amandemen konstitusi. Seandainya PDIP, Gerindra, Nasdem solid untuk menolak amandemen konstitusi ditambah dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, rasa-rasanya akan sangat susah untuk melakukan amandemen konstitusi. Namun sejarah juga mengajarkan bahwa politik Indonesia itu sangat dinamis, tidak ada kawan dan lawan abadi selain kepentingan itu sendiri. Jika berbagai kepentingan bisa dipertemukan, bisa saja amandemen itu dipaksakan. Namun reaksi publik tolong betul-betul harus menjadi perhatian karena mengacu sejumlah lembaga survei, mayoritas publik menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Di atas kertas, wacana penundaan pemilu rasa-rasanya bakal game over. Kurang dukungan elit karena perbedaan kepentingan politik yang begitu lebar, dan ada penolakan dari masyarakat sipil. Pemaksaan bisa saja terjadi, tetapi mengandung risiko politik yang cukup besar. Karena itu, proses tahapan pemilu harus didorong. Komisioner KPU 2022-2007 perlu segera dilantik. Tahapan pemilu segera disusun menuju tanggal pemilu 14 Februari 2024. Artinya tahapan pemilu akan dimulai pada bulan Juni 2022. Dan yang penting adalah anggaran pemilu harus disediakan. Apapun yang terjadi, marilah kita kawal proses demokrasi menuju Februari tanggal 14 di tahun 2024.